Rio dan Clara menghina gadis ini tanpa ampun. Tapi mereka tidak tahu, gadis yang mereka injak itu akan menghancurkan hidup mereka di depan semua orang. Matahari pagi menyinari pelataran kampus paling bergengsi di Jakarta dengan cahaya yang menyilaukan mata setiap mahasiswa. Bangunan megah bergaya Eropa klasik itu berdiri angkuh, seolah menolak siapapun yang tidak memiliki latar belakang keluarga terpandang. Tari melangkah pelan menyusuri koridor panjang sambil merapatkan jaket usangnya untuk menahan hawa dingin dari mesin pendingin ruangan. Merasa tidak puas dengan respons pasif tersebut, Rio melangkah mendekat dengan tatapan mata yang memancarkan arogansi tak terbatas. Pemuda yang merupakan pewaris salah satu perusahaan properti terbesar itu, merasa dominasinya sedang ditantang oleh kebisuan sang gadis miskin. Ia menatap Tari dari ujung rambut hingga ujung kaki, seolah sedang menilai sebuah barang rongsokan yang tidak berguna. Melihat musuhnya telah hancur lebur secara mental, Tari kembali merapatkan jaketnya dengan keanggunan yang sangat tenang dan elegan. Ia meninggalkan Rio yang mematung di samping mobil mewahnya tenggelam dalam lautan penyesalan dan keputusasaan yang tidak berujung. Langit sore semakin gelap seakan menjadi tirai penutup bagi keangkuhan pemuda yang sebentar lagi akan kehilangan segalanya. Tari melangkah pergi menyambut malam yang akan membawa fajar baru bagi takhta kekuasaannya. Malam turun perlahan menyelimuti kamar indekos Tari yang sederhana, namun tertata sangat rapi dan bersih. Cahaya lampu meja yang kekuningan menyorot tumpukan buku tebal di atas meja belajarnya yang usang. Keheningan malam itu tiba-tiba dipecahkan oleh getaran pelan dari ponsel pintarnya yang tergeletak di sudut tempat tidur. Layar gawai tersebut menampilkan nama ayah kandungnya yang merupakan sosok paling berkuasa di balik nama besar grup Cakrawala. Waktumu untuk bermain-main dalam bayangan sudah habis, dan kini saatnya kamu mengambil alih panggung utama, ucap sang ayah. Suara bariton pria paruh baya itu terdengar sangat tenang, namun memancarkan otoritas mutlak yang tidak bisa dibantah oleh siapapun. Ia menjelaskan bahwa seluruh persiapan teknis untuk acara peluncuran investasi kampus besok pagi telah rampung dan siap dieksekusi. Posisinya sebagai ketua dewan penilai tidak lagi bisa disembunyikan dari publik. Tari mendengarkan perintah itu dengan saksama, sambil menatap bayangan wajahnya sendiri di cermin kecil dekat jendela kamar. Waktu penyamaran yang melelahkan ini akhirnya mencapai titik akhir yang telah lama ia persiapkan dengan sangat matang. Ia menghela napas panjang, merasakan beban psikologis yang bertumpuk selama berbulan-bulan, perlahan mulai terangkat dari pundaknya. Gadis itu memberikan persetujuan singkat sebelum mengakhiri panggilan telepon yang akan mengubah sejarah hierarki sosial di kampusnya. Duduk termenung di tepi ranjang Tari, membiarkan ingatannya mengembara ke masa-masa awal ketika ia mulai menginjakkan kaki di universitas elit tersebut. Setiap tatapan merendahkan dan cemoohan tajam yang ia terima telah menorehkan luka tak kasat mata di dalam benaknya yang terdalam. Namun alih-alih membiarkan luka itu bernanah, ia justru mengubahnya menjadi racun mematikan untuk membunuh kesombongan para penindasnya. Pengalaman ini mengajarkannya betapa rapuhnya harga diri yang dibangun di atas tumpukan harta orang tua. Besok pagi ia tidak akan menggunakan kekerasan fisik atau sekadar melontarkan makian kasar untuk menghukum Clara dan Rio. Hukuman yang paling menyakitkan bagi orang-orang arogan adalah dengan menghancurkan panggung ilusi tempat mereka berdiri selama ini. Tari membuka laptopnya untuk menyempurnakan naskah pidato penolakan investasi yang akan ia sampaikan di hadapan seluruh petinggi kampus. Setiap kata yang ia ketik mengandung racun kebenaran yang siap melumpuhkan kesombongan mereka secara permanen dan memalukan. Ketimpangan kelas sosial yang ada di sekitarnya selalu membuat Tari merasa muak hingga ke dasar perutnya setiap kali melihat ketidakadilan terjadi. Orang-orang seperti Rio dan Clara merasa berhak menginjak-injak martabat orang lain hanya karena lahir di keluarga yang beruntung secara finansial. Mereka tidak pernah memahami makna perjuangan atau rasa lapar yang sesungguhnya karena semuanya selalu tersedia di depan mata. Hatinya dipenuhi oleh kebanggaan semu yang menutupi kerapuhan luar biasa di dalam jiwanya yang sangat hampa tersebut. Kebutaan moral inilah yang membuat mereka sangat pantas menerima penghancuran psikologis tanpa ampun. Ia berjalan menuju lemari pakaian kecilnya dan mengeluarkan sebuah gaun hitam elegan yang dikirimkan langsung oleh asisten ayahnya siang tadi. Kain sutra berkualitas tinggi itu terasa sangat lembut di ujung jemarinya, mengisyaratkan kekuasaan dan kekayaan absolut yang sesungguhnya ia miliki. Pakaian lusuh yang selama ini ia jadikan tameng akan segera digantikan oleh jubah kebesaran sang pewaris tunggal. Transformasi ini bukanlah untuk memamerkan harta
melainkan untuk menegaskan dominasi mutlak yang tidak terbantahkan lagi. Tari membayangkan ekspresi wajah Rio dan Clara ketika melihat gadis miskin yang selalu mereka hina berdiri tegak di atas podium kehormatan. Keterkejutan dan ketakutan yang akan terpancar dari mata mereka adalah bayaran yang setimpal untuk semua penderitaan mental yang telah mereka berikan. Panggung telah disiapkan dengan sangat sempurna, dan para boneka kesombongan itu akan menari mengikuti irama kehancuran yang ia ciptakan sendiri. Malam ini Tari bisa tidur dengan sangat nyenyak tanpa beban sedikit pun. Angin malam bertiup pelan menyusup melalui celah jendela, membawa aroma kebebasan yang sangat manis dan menenangkan jiwa sang gadis. Tari mematikan lampu belajarnya, membiarkan kegelapan menyelimuti ruangan, sementara matanya terpejam meresapi detik-detik terakhir penyamarannya yang brilian ini. Fajar besok akan menyingsing membawa cahaya kebenaran yang menyilaukan dan membakar habis semua kepalsuan di lingkungan kampus bergengsi tersebut. Sang pewaris triliuner telah siap untuk mengklaim kembali takhta kekuasaannya yang sah. Aula utama universitas disulap menjadi ruang perjamuan super mewah yang dipenuhi oleh para petinggi bisnis paling berpengaruh di ibu kota. Lampu kristal raksasa memantulkan cahaya gemerlap di atas deretan kursi berlapis beludru merah yang diduduki oleh kaum elit Jakarta. Suasana penuh antisipasi mengudara kental menyambut pengumuman pemenang dana investasi bernilai triliunan rupiah dari grup Cakrawala yang sangat legendaris. Senyum artifisial dan jabat tangan penuh perhitungan mewarnai setiap sudut ruangan megah tersebut. Rio dan Clara berdiri tegak di barisan paling depan dengan setelan pakaian rancangan desainer ternama yang membalut tubuh mereka. Meskipun ikatan persahabatan mereka telah hancur lebur di ruang interogasi kemarin, keduanya tetap mempertahankan topeng kesempurnaan di hadapan publik. Keyakinan buta menguasai pikiran mereka bahwa salah satu dari proposal kotor tersebut pasti berhasil memenangkan hati dewan penilai misterius. Kamu seharusnya bersyukur, pihak universitas masih berbaik hati, memberikan beasiswa amal untuk orang-orang seperti dirimu. Nada suara Rio terdengar berat dan menekan memaksakan sebuah kebenaran ilusi yang ia yakini sebagai fakta mutlak kehidupan. Tetapi jangan pernah berpikir bahwa kamu bisa menyamai kedudukan kami hanya karena kita bernapas di udara kampus yang sama. Mereka saling melirik dengan sudut mata yang memancarkan persaingan sengit dan kebencian mendalam. Suara pembawa acara bergema melalui pelantang suara, meminta seluruh hadirin untuk memberikan penghormatan tertinggi kepada tamu kehormatan hari ini. Ia mengumumkan kedatangan sosok nomor 1 di balik kejayaan grup Cakrawala yang sangat jarang menampakkan diri di hadapan media. Hening seketika menyelimuti aula raksasa itu, menghentikan semua bisik-bisik, manipulatif dan tawa palsu dari para petinggi bisnis yang hadir. Semua mata kini tertuju pada pintu utama yang terbuat dari kayu jati berukir indah. Pintu raksasa itu terbuka lebar, memperlihatkan seorang pria paruh baya dengan karisma luar biasa yang memancarkan kekuasaan tanpa batas. Setiap langkah kakinya di atas karpet merah menekan atmosfer ruangan hingga membuat napas para konglomerat di sana terasa sesak. Rio menegakkan punggungnya, berusaha menampilkan postur terbaik sebagai pewaris perusahaan properti yang sedang menanti keajaiban dari sang penguasa bisnis. Clara memaksakan senyum paling manis untuk menarik perhatian sosok dewa penolong tersebut. Namun pandangan mereka segera terkunci pada sosok mungil yang melangkah anggun tepat di sisi kanan pria paling dihormati itu. Waktu seakan berhenti berdetak saat seluruh hadirin menyadari siapa gadis yang sedang digandeng erat oleh pemilik takhta grup Cakrawala. Tari tidak lagi mengenakan jaket usang atau menundukkan kepala seperti mahasiswi miskin yang menjadi sasaran empuk perundungan sosialita kampus. Ia memakai gaun hitam sutra yang menjuntai sempurna, membingkai keagungan seorang pewaris sejati. Mata Rio melebar hingga batas maksimal, sementara napasnya tercekat di tenggorokan, seolah ada tangan tak kasat mata yang mencekiknya kuat. Wajah angkuh Clara memucat pasi kehilangan seluruh rona merahnya ketika melihat gadis yang selalu ia ludahi kini berdiri di puncak. Keyakinan mereka hancur berkeping-keping bertabrakan dengan realitas kejam yang tidak pernah mereka bayangkan. Dalam mimpi terburuk sekalipun, gadis beasiswa itu ternyata adalah putri tunggal konglomerat yang mereka sembah dan harapkan pertolongannya. Dari atas podium utama, Tari menatap langsung ke arah barisan depan tempat Rio dan Clara berdiri kaku bagaikan patung batu. Sorot matanya sangat dingin memancarkan badai es yang membekukan darah. Siapapun yang berani menantang otoritas mutlaknya malam ini. Tidak ada senyum kepuasan yang murah di wajahnya,
melainkan sebuah wibawa murni yang menghancurkan sisa harga diri para penindasnya. Ilusi kelas sosial yang selama ini mereka puja akhirnya runtuh, menimpa kepala mereka sendiri. Kalimat beracun itu mengudara menciptakan ketegangan yang sangat pekat di antara barisan loker mahasiswa yang terbuat dari besi dingin. Saya berdiri di sini bukan untuk meresmikan penyaluran dana amal bagi perusahaan keluarga yang gagal mengelola keuangan mereka dengan baik. Suara sang ayah menggema, membelah kebisuan mengiringi perkenalan resmi putri tunggalnya sebagai pemimpin mutlak Komite Investasi Grup Cakrawala. Pria itu menyingkir selangkah memberikan panggung sepenuhnya kepada Tari untuk menjadi hakim atas nasib para bangsawan kampus yang arogan tersebut. Momen kebenaran ini terasa begitu menyakitkan bagi mereka yang telah lama menyuburkan kesombongan. Jemari lentik Tari menyentuh pelantang suara dengan sangat tenang, menguasai ritme napas para audiens yang masih berada dalam keadaan terguncang. Ia memandangi puluhan wajah serakah di ruangan itu, menyadari betapa mudahnya menundukkan mereka, hanya dengan membalikan satu fakta kecil. Rasa sakit akibat perundungan mental bertahun-tahun menguap tak bersisa, digantikan oleh kebebasan murni yang sangat melegakan relung jiwanya. Ia menarik napas pelan, bersiap menjatuhkan vonis terakhir bagi kerajaan kesombongan, Rio dan Clara. Keheningan di dalam aula utama terasa sangat pekat, seolah seluruh pasokan udara telah tersedot habis oleh mesin raksasa tak kasat mata. Wajah-wajah arogan yang biasanya memancarkan kesombongan, kini membeku memandang Tari dengan ekspresi horor yang sangat memuaskan untuk disaksikan. Gadis miskin yang selama ini mereka jadikan bahan tertawaan murahan ternyata adalah dewi penentu nasib yang berkuasa mutlak. Kekuasaan uang yang selama ini mereka agungkan, kini berbalik mencekik leher mereka sendiri. Tari membiarkan kebisuan itu menyiksa saraf setiap orang di ruangan tersebut, sebelum ia mendekatkan bibirnya ke arah pelantang suara. Mata hitamnya yang sedingin es menyapu seluruh barisan depan, dan akhirnya berhenti tepat pada sosok Rio yang gemetar hebat. Pemuda angkuh itu terlihat seakan-akan ingin menelan kembali semua hinaan yang pernah ia muntahkan di koridor kampus. Keringat dingin menetes deras dari dahi. Rio merusak tatanan rambut mahalnya yang selalu ia banggakan. Di sampingnya, Clara mencengkeram ujung gaun mewahnya, hingga buku-buku jarinya memutih karena kepanikan luar biasa yang melanda jiwanya. Ia tidak bisa melarikan diri dari tatapan merendahkan ratusan tamu undangan yang kini mulai menyadari dinamika aneh tersebut. Status sosialita kampus, yang selama ini menjadi tameng kesombongan Clara, hancur berkeping-keping. Di bawah kilatan lampu kamera wartawan, penyamaran Tari terbukti menjadi senjata psikologis paling mematikan yang pernah diciptakan di dunia akademik ini. Proyek investasi Grup Cakrawala bertujuan untuk menemukan pemimpin muda yang memiliki integritas dan kecerdasan intelektual murni. Ucap Tari tenang. Suaranya mengalun lembut, namun membawa ketegasan mutlak yang membuat para petinggi perusahaan di ruangan itu menahan napas mereka. Kami tidak akan pernah menyuntikkan dana ke dalam perusahaan properti yang memalsukan proyeksi keuntungan untuk menutupi utang raksasa mereka. Kalimat tajam itu diarahkan langsung bagaikan tombak yang menembus tepat ke jantung pertahanan bisnis keluarga Rio. Tari menatap lurus ke dalam bola mata pemuda arogan itu, dan membaca ketakutan tersembunyi yang bersarang di sana. Di balik setelan jas mewahnya, Rio hanyalah seorang anak laki-laki yang selalu hidup di bawah bayang-bayang ayahnya. Status sosialnya adalah satu-satunya hal yang membuat eksistensi Rio diakui oleh orang-orang palsu di sekitarnya saat ini. Kesimpulan logis itu membuat Tari merasa geli di dalam hati, meski wajahnya tetap datar bagaikan bongkahan es abadi. Rio terhuyung mundur selangkah saat rahasia paling memalukan. Keluarganya dibongkar secara gamblang di hadapan seluruh elit bisnis Jakarta. Ayahnya yang berdiri tidak jauh dari sana, mendadak pucat pasi, dan hampir pingsan, mendengar vonis kematian perusahaannya diumumkan. Keangkuhan yang selalu mereka kenakan, sebagai mahkota kini, berubah menjadi jerat leher yang mencekik sisa-sisa martabat mereka. Rio menatap Tari dengan tatapan kosong, menyadari bahwa hidupnya telah berakhir di tangan gadis yang selalu ia rendahkan. Kami juga menolak dengan tegas proposal bisnis fashion yang dibangun di atas penderitaan dan keringat murah para pekerja pabrik. Lanjut Tari. Mata hitamnya kini beralih menatap Clara yang seketika meneteskan air mata keputusasaan yang merusak riasan wajah sempurnanya. Kekayaan yang dihasilkan dari mengeksploitasi penderitaan orang lain tidak memiliki tempat di dalam standar moral Grup Cakrawala. Skandal itu memicu bisik-bisik tajam dari para tamu undangan yang mulai memandang sinis keluarga Clara
Kehancuran dua keluarga arogan itu terjadi begitu cepat tanpa adanya setetes darah pun yang tumpah di atas lantai marmer. Tari membuktikan bahwa senjata paling mematikan bukanlah kekerasan fisik, melainkan kebenaran yang ditelanjangi di depan publik yang tepat. Clara terisak pelan menutupi wajahnya yang memerah karena rasa malu, sementara teman-teman sosialitanya perlahan menjauh menghindarinya. Ekosistem palsu yang selama ini menopang keberadaan mereka runtuh tanpa menyisakan ruang untuk bernapas bagi para penindas. Tidak ada belas kasihan di dalam tatapan Tari ketika ia menutup map merah yang berisi bukti kejahatan kedua kandidat. Ia telah merasakan penderitaan psikologis yang jauh lebih menyiksa saat harus menelan semua caci maki mereka dalam diam. Balas dendam ini adalah sebuah pembersihan etika untuk menyingkirkan parasit sosial yang mengotori nama baik institusi pendidikan mereka. Sang ayah menatap putrinya dengan bangga, melihat bagaimana Tari mengeksekusi keadilan dengan sangat elegan dan tanpa cacat. Kami akan membuka kembali seleksi investasi ini bulan depan untuk mahasiswa yang benar-benar memiliki integritas dan hati nurani. Tutup Tari. Ia melangkah mundur dari podium, membiarkan gema suaranya menjadi penutup bagi pertunjukan tragedi sosial yang sangat memukau malam ini. Tepuk tangan riuh meledak dari para tamu undangan, menyetujui keputusan tegas dari sang pewaris yang tidak kenal kompromi. Rio dan Clara hanya bisa menunduk dalam tangisan sunyi, meratapi kehancuran absolut yang mereka undang sendiri. Tari berjalan menuruni tangga panggung, dengan keanggunan seorang ratu yang baru saja memenangkan perang tersulit tanpa perlu menghunuskan pedang. Ia tidak menoleh sedikit pun kepada dua sosok menyedihkan, yang dulu sangat gemar menginjak-injak harga dirinya di kampus. Beban gelap yang selama ini menekan dadanya, telah lenyap, digantikan oleh kedamaian sedingin es yang mengalir di nadinya. Terima kasih atas pengingat status sosial yang sangat mencerahkan pagi ini bagi mahasiswa beasiswa seperti saya. Jawaban Tari meluncur pelan, namun memiliki artikulasi yang sangat jelas, hingga menembus keangkuhan yang menyelimuti kelompok elit tersebut. Ia menundukkan kepalanya sedikit memberikan sebuah penghormatan palsu yang dirancang khusus untuk mempermainkan ego besar Clara dan Rio. Malam ini, ia membuktikan bahwa kesabaran adalah senjata terhebat untuk menghancurkan musuh yang dibutakan oleh arogansi. Angin malam Jakarta berembus kencang menerpa wajah Tari saat ia melangkah keluar menuju balkon tertinggi gedung megah tersebut. Kebisingan dari aula utama perlahan memudar di belakangnya, digantikan oleh simfoni sunyi dari lampu-lampu kota yang berkelap-kelip. Ia menyandarkan kedua tangannya pada pagar kaca dingin sambil menghirup udara kebebasan yang terasa sangat manis. Beban berat dari penyamaran panjangnya kini telah menguap sepenuhnya meninggalkannya dalam kedamaian absolut yang tidak tersentuh siapapun. Di lantai bawah, Rio dan Clara sedang menghadapi mimpi buruk terbesar yang tercipta dari keangkuhan mereka sendiri. Mereka yang dulu merasa menguasai dunia, kini harus merangkak di atas pecahan kaca ilusi status sosial yang hancur lebur. Tidak ada lagi teman sosialita atau penjilat yang sudi mendekati dua pewaris bangkrut yang telah kehilangan taringnya. Tari mengamati bayangan gedung pencakar langit yang menjulang angkuh, menyadari bahwa hukum alam selalu menghukum mereka yang buta oleh kesombongan. Tidak ada euforia berlebihan atau tawa kemenangan picisan yang meledak dari dalam dada pewaris tunggal grup Cakrawala ini. Pembalasan dendam yang ia eksekusi dengan sangat elegan malam ini hanyalah sebuah proses pembersihan racun dari dalam jiwanya. Rasa sakit akibat perundungan mental selama berbulan-bulan kini telah mengeras menjadi fondasi karakter yang tidak bisa dipatahkan. Ia telah berdamai dengan masa lalunya yang kelam dan mengubah luka tersebut menjadi perisai baja pelindung hatinya. Suara langkah kaki yang berat dan teratur terdengar mendekati posisinya di balkon yang sepi dan remang tersebut. Ayahnya berdiri di samping Tari dengan tatapan bangga, memandangi hamparan ibu kota yang seolah tunduk di bawah kaki mereka. Pria paruh-baya itu tidak mengucapkan banyak kalimat pujian, melainkan memberikan sebuah keheningan yang syarat akan pengakuan mendalam. Kekuasaan sejati tidak pernah membutuhkan pengakuan bising dari orang lain, karena kekuatannya memancar secara alami dari dalam diri. Kamu telah membuktikan bahwa dirimu sangat pantas untuk duduk di kursi tertinggi kerajaan bisnis keluarga kita. Ucap ayahnya pelan. Nada suaranya membelah angin malam membawa bobot tanggung jawab baru yang jauh lebih besar dan menantang bagi Tari. Dunia bisnis jauh lebih kejam daripada sekadar permainan status sosial anak-anak manja di lingkungan kampus elitmu itu. Tari menoleh dan membalas tatapan pria paling berkuasa tersebut dengan sepasang mata hitam yang memancarkan badai es. Saya sudah mempelajari cara menghancurkan musuh
tanpa perlu mengangkat tangan atau menggunakan kekerasan fisik sedikit pun. Balas Tari tenang. Ia kembali menatap jalanan kota yang dipenuhi kendaraan mengisyaratkan kesiapannya untuk terjun ke dalam medan perang yang sesungguhnya. Penyamarannya sebagai gadis miskin adalah kawah candra di muka terbaik yang pernah ia jalani untuk memahami sifat dasar manusia yang rakus. Tidak ada kemarahan atau getaran ketakutan dalam nadanya yang justru membuat suasana mendadak terasa sangat ganjil dan tidak nyaman. Pengalaman pahit itu menajamkan intuisinya dalam membaca kelemahan lawan di balik topeng kesempurnaan palsu mereka. Rio dan Clara mungkin akan terus hidup membawa bekas luka psikologis yang tidak akan pernah bisa disembuhkan oleh uang. Mereka harus menelan pil pahit kemiskinan dan penolakan sosial yang selama ini selalu mereka paksakan kepada orang lain. Hukuman mental itu akan terus menyiksa jiwa mereka setiap kali teringat pada sosok gadis beasiswa yang menghancurkan kerajaan mereka. Tari membiarkan mereka membusuk dalam penyesalan abadi, sebagai pengingat akan bahaya dari kesombongan yang melampaui batas kewajaran. Malam semakin larut menyelimuti ibu kota, dengan pelukan dingin yang sangat menenangkan jiwa sang pewaris triliuner muda. Tari merapatkan mantel sutranya, dengan keanggunan seorang ratu yang siap memimpin kerajaannya, melewati berbagai badai di masa depan. Gadis miskin yang selalu diremehkan itu kini telah tiada digantikan oleh sosok predator puncak yang brilian dan tak kenal ampun. Langkah pertamanya ke dalam dunia nyata baru saja dimulai dengan kemenangan psikologis yang sangat memukau dan absolut. Clara mengerutkan keningnya, merasa ada sesuatu yang salah dengan cara gadis miskin itu merespons intimidasi mereka barusan. Biasanya para korban akan menangis ketakutan atau membalas dengan amarah buta yang mudah dipatahkan oleh kekuatan uang mereka. Ketenangan absolut Tari adalah sebuah anomali yang mengganggu keseimbangan ekosistem kekuasaan yang selama ini mereka kuasai tanpa hambatan. Rio mendecakkan lidah dengan kesal merasa gagal, mendapatkan kepuasan psikologis yang ia cari dari penindasan rutin pagi ini, memanfaatkan kebingungan sesaat mereka. Tari kembali melangkahkan kakinya, melewati kelompok borjuis itu, dengan keanggunan yang sangat mematikan. Ia tidak menoleh ke belakang sedikit pun, membiarkan mereka tenggelam dalam rasa penasaran dan harga diri yang sedikit tergores. Di dalam saku jaketnya jemari, Tari menyentuh sebuah kartu identitas hitam berlambang Garuda emas, milik pewaris utama grup Cakrawala. Ia menyerap setiap tatapan merendahkan yang dilemparkan oleh mahasiswa lain, bagaikan spons yang mengumpulkan racun di udara. Rahasia raksasa itu berdetak di dadanya, menunggu waktu yang paling tepat untuk menghancurkan dunia kecil mereka yang menyedihkan. Langkah kakinya bergema pelan di sepanjang koridor, menuju ruang kuliah yang sunyi seakan mengiringi dimulainya sebuah permainan mematikan. Tari tahu bahwa keangkuhan selalu menjadi titik buta terbesar bagi mereka yang terlahir dengan sendok perak di mulutnya. Ia akan membiarkan Clara dan Rio menari di atas panggung ilusi mereka sendiri sebelum menarik tirai penutupnya secara brutal. Babak pertama dari sandiwara penipuan sosial ini telah resmi dimulai dan Tari memegang kendali penuh atas alurnya. Lampu gantung kristal memancarkan cahaya keemasan yang menyilaukan di aula ballroom Hotel Bintang 5, tempat keluarga Rio menggelar pesta amal. Tari berdiri kaku dalam balutan seragam pramusaji hitam putih sambil memegang nampan berisi gelas sampahnya berembun dingin. Alunan musik orkestra klasik mengalun lembut menutupi suara tawa artifisial dari para tamu undangan kelas atas Jakarta malam ini. Udara di sekitarnya terasa syarat dengan aroma parfum mahal yang menyesakkan dada dan memuakkan bagi penciumannya. Clara dan Rio tengah berdiri di pusat ruangan dikelilingi oleh para penjilat yang memuji penampilan glamor mereka berdua. Senyum Rio mengembang lebar saat matanya tanpa sengaja menangkap sosok Tari yang sedang melayani meja di sudut ruangan. Pemuda angkuh itu segera melangkah mendekat dengan niat jahat yang terpancar jelas dari kilatan matanya yang merendahkan. Ia sengaja menghentikan langkahnya tepat di hadapan Tari untuk menikmati penderitaan gadis miskin itu di kandang kekuasaannya. Aku tidak menyangka pihak hotel mempekerjakan sembarang orang dari pinggiran kota untuk melayani tamu kehormatan di acara keluargaku. Suara Rio terdengar sangat jelas, membelah percakapan kecil di sekitarnya, hingga beberapa tamu elit menoleh dengan tatapan merendahkan. Clara yang berdiri di sampingnya tertawa pelan, sambil menutupi mulutnya dengan kipas sutra Brenda yang tampak sangat mahal. Pastikan tangan kotormu tidak meninggalkan noda pada gelas kristal itu saat menyajikannya kepada kami. Tambah Clara sinis. Tari menundukkan pandangannya sedikit namun tidak membiarkan setetes pun rasa malu menembus pertahanan mentalnya yang sekeras baja.
Ia menempatkan 2 gelas sampahnya di atas meja kecil, dekat mereka, dengan gerakan mekanis yang sangat terukur. Hinaan tajam itu mengalir begitu saja melewati telinganya, tanpa meninggalkan luka emosional yang mereka harapkan malam ini. Ia menyadari bahwa kesombongan Rio dan Clara hanyalah sebuah pertunjukan menyedihkan untuk menutupi rasa tidak aman mereka. Meninggalkan pusat keramaian, Tari melangkah menuju lorong belakang yang remang untuk mengambil tambahan minuman bagi para tamu. Di balik pilar marmer besar bayangan ayah Rio, dan seorang pria berjas abu-abu tampak berdebat dengan suara tertahan. Wajah pria parubaya itu memerah menahan amarah bercampur kepanikan yang sangat kontras dengan kemegahan pesta di luar. Tari menghentikan langkahnya seketika dan menahan napas untuk mendengarkan setiap patah kata yang keluar dari mulut mereka. Kreditur dari bank asing sudah menolak perpanjangan tenggat waktu untuk utang proyek properti kita di kawasan selatan. Suara ayah Rio terdengar bergetar membawa beban keputusasaan yang tidak bisa lagi disembunyikan di balik setelan mewahnya. Jika kita gagal mendapatkan suntikan dana segar bulan ini, seluruh aset perusahaan akan disita tanpa ampun oleh pengadilan. Pria berjas abu-abu itu hanya bisa menundukkan kepala meratapi nasib buruk yang sedang menghancurkan perusahaan mereka. Sekelompok mahasiswa berpenampilan mewah berdiri memblokir jalan menuju ruang kuliah utama dengan gaya pongah yang sangat khas. Clara dan Rio berada di pusat kelompok tersebut sambil menertawakan sesuatu yang terdengar seperti sebuah hinaan murahan. Penampilan mereka diterangi oleh kilau perhiasan mahal dan barang bermerek yang mendefinisikan kelas sosial mereka di kampus ini. Sebuah senyum asimetris perlahan terukir di wajah Tari saat kepingan informasi berharga itu meresap ke dalam otaknya. Fondasi kesombongan Rio ternyata dibangun di atas tumpukan utang yang rapuh dan siap runtuh kapan saja tanpa peringatan. Fakta memalukan ini adalah senjata psikologis mematikan yang jatuh tepat ke dalam telapak tangannya di malam yang sempurna. Tari merasakan denyut nadinya berdetak dalam ritme yang tenang, namun penuh dengan antisipasi akan kehancuran musuhnya. Ia kembali melangkah ke dalam ballroom dengan nampan berisi sampahnya baru, namun kini langkahnya terasa jauh lebih ringan. Cahaya lampu gantung yang menyilaukan tidak lagi mengintimidasi dirinya karena ia telah melihat kegelapan di balik panggung pertunjukan ini. Tari menatap Rio yang sedang membanggakan kekayaan keluarganya di depan para gadis sosialita dengan perasaan geli yang mendalam. Pemuda malang itu sedang menari di bibir jurang, tanpa menyadari bahwa tanah pijakannya telah hancur. Malam ini Tari akan membiarkan mereka meneguk habis anggur kesombongan hingga mabuk dalam ilusi kelas sosial yang fana. Ia tidak perlu membalas caci maki Clara atau Rio, karena kenyataan pahit akan segera menghancurkan mereka secara perlahan. Dengan cermat Tari mulai menyusun rencana manipulasi tak kasat mata untuk mengadu domba ikatan pertemanan palsu para pengganggunya. Kehancuran terbesar selalu dimulai dari keretakan kecil di dalam benteng pertahanan musuh yang terlalu percaya diri. Suara dentingan gelas kristal yang saling beradu terdengar seperti melodi kematian bagi reputasi keluarga Rio di telinga Tari. Ia berdiri di sudut ruangan menyembunyikan senyum mematikannya di balik bayangan pilar sambil terus mengamati mangsanya dari kejauhan. Pesta kemewahan ini adalah panggung perpisahan yang indah sebelum badai kebangkrutan menyapu bersih semua arogansi yang mereka puja. Tari memegang kendali penuh atas waktu, dan ia akan menggunakan rahasia malam ini dengan sangat kejam. Udara siang di kafe kampus terasa cukup hangat ketika Tari duduk sendirian di sudut ruangan dengan sebuah buku tebal. Matanya sesekali melirik ke arah meja tengah tempat. Clara dan Rio sedang menikmati kopi mahal mereka bersama teman-temannya. Tawa pongah terdengar bersahutan mengisi udara yang dipenuhi aroma biji kopi panggang dan kepalsuan pergaulan kelas atas tersebut. Tari membalik halaman bukunya dengan gerakan pelan, bersiap untuk menanamkan benih racun pertama ke dalam persahabatan rapuh mereka. Kesempatan emas itu datang saat Rio bangkit dari kursinya untuk menerima panggilan telepon dengan wajah yang mendadak tegang. Clara ditinggalkan sendirian menatap layar ponselnya dengan raut kebosanan yang tidak bisa disembunyikan dari balik riasan wajah mahalnya. Tari segera membereskan bukunya dan berjalan melewati meja Clara dengan langkah yang sengaja dibuat sedikit terburu-buru dan ceroboh. Ia menjatuhkan sebuah majalah bisnis tepat di dekat kaki gadis sombong itu, tanpa menimbulkan kecurigaan sedikit pun. Majalah itu terbuka pada halaman artikel yang membahas tentang krisis likuiditas beberapa perusahaan properti besar di kawasan selatan Jakarta. Clara menunduk dan secara refleks membaca tajuk utama
yang dicetak dengan huruf tebal sebelum Tari mengambilnya kembali dengan cepat. Maafkan kecerobohan saya karena terburu-buru mengumpulkan bahan tugas ekonomi makro, ucap Tari dengan nada datar tanpa emosi. Clara menatap Tari dengan tatapan merendahkan, namun matanya menyiratkan kilatan, rasa ingin tahu yang berhasil terpancing sempurna. Tari menghentikan langkahnya sejenak untuk mengamati interaksi dangkal tersebut dengan sorot mata yang sangat tenang dan penuh perhitungan. Kamu pasti sangat menikmati membaca berita tentang kegagalan orang-orang kaya untuk menghibur kemiskinanmu sendiri. Cibir Clara dengan sinis. Ia melipat lengannya di depan dada berusaha mempertahankan dominasi sosialnya di hadapan mahasiswa beasiswa yang selalu ia hina. Tari hanya tersenyum sangat tipis dan merapikan majalahnya dengan keanggunan yang anehnya membuat Clara merasa sedikit terintimidasi hari ini. Saya hanya tertarik pada rumor tentang keluarga terpandang yang menutupi utang raksasa mereka dari publik. Jawab Tari tenang. Kalimat sederhana itu meluncur seringan angin, namun menghantam telinga Clara bagaikan sebuah godam besi yang memecahkan kaca ilusi. Gadis itu terdiam seketika, mencoba mencerna makna tersembunyi di balik ucapan Tari, yang seolah mengarah pada satu target spesifik. Ingatannya berputar kembali pada raut wajah tegang Rio akhir-akhir ini. Setiap kali mereka membahas tentang liburan mewah musim panas, keraguan mulai merayap masuk ke dalam pikirannya, mencari celah di antara kebanggaan dan persahabatan sosialita mereka. Tari tidak memberikan penjelasan lebih lanjut dan langsung berjalan meninggalkan kafe tersebut dengan perasaan menang yang sangat memabukkan. Ia telah menanamkan benih kecurigaan yang akan tumbuh subur dengan sendirinya di dalam tanah arogansi dan keegoisan Clara. Tidak ada persahabatan sejati di antara mereka yang mengukur nilai manusia hanya dari ketebalan dompet dan merek pakaian. Keduanya hanya saling memanfaatkan untuk menjaga eksistensi semu di puncak hierarki kampus yang sangat dangkal ini. Dari balik kaca jendela kafe Tari mengamati Rio yang baru saja kembali ke mejanya dengan langkah yang gontai. Clara menatap pemuda itu dengan pandangan menyelidik yang tajam, menelanjangi setiap gerakan dan ekspresi wajah sahabat karibnya tersebut. Rio mencoba memaksakan senyum angkuhnya kembali, namun Clara tidak lagi merespons dengan tawa renyah seperti beberapa menit yang lalu. Udara di sekitar mereka berubah menjadi dingin dan kaku menandakan dimulainya keretakan fondasi kepercayaan yang mematikan. Clara mulai mengajukan pertanyaan-pertanyaan kecil mengenai rencana investasi keluarga Rio yang selama ini selalu menjadi topik kebanggaan mereka. Rio menjawab dengan terbata-bata dan mengalihkan pandangannya ke arah lain untuk menghindari tatapan tajam dari sang sosialita. Kebohongan yang biasanya tersusun rapi, kini terdengar sangat berantakan di bawah tekanan kepanikan yang berusaha ia sembunyikan mati-matian. Kecurigaan Clara semakin menguat, mengubah dinamika hubungan mereka dari sekutu menjadi dua entitas yang saling mewaspadai. Tatapan Clara yang tajam segera menangkap kehadiran Tari yang tampak sangat kontras dengan kemewahan di sekelilingnya. Senyum merendahkan, terukir jelas di bibir, berpoles lipstik merah menyala, milik gadis arogan yang merasa menguasai seluruh kampus tersebut. Ia melangkah maju dengan keanggunan palsu yang sengaja dibuat untuk mengintimidasi siapapun yang dianggap berada di bawahnya. Pemandangan dari luar kafe itu terlihat seperti sebuah pertunjukan teater bisu yang menampilkan kejatuhan karakter-karakter antagonis utamanya. Tari menyandarkan punggungnya pada batang pohon rindang di taman kampus sambil menikmati mahakarya manipulasi psikologis yang ia ciptakan. Menghancurkan musuh dari dalam pikiran mereka sendiri jauh lebih memuaskan daripada membalas cacian dengan kata-kata kasar yang tidak berguna. Ia akan membiarkan racun keraguan itu menggerogoti ikatan palsu mereka hingga tidak ada yang tersisa selain kebencian. Langkah awal untuk meruntuhkan kerajaan kecil Rio dan Clara di kampus ini telah berjalan dengan akurasi yang sangat sempurna. Tari merapatkan jaket usangnya dan tersenyum membayangkan badai besar yang akan segera menyapu bersih kesombongan mereka dalam waktu dekat. Permainan manipulasi ini baru saja mencapai tahap pemanasan dan ia sudah tidak sabar untuk menurunkan hukuman psikologis berikutnya. Sang pewaris triliuner dalam penyamaran ini siap menunjukkan kekuatan absolutnya, tanpa perlu mengangkat satu jari pun. Pengumuman mengejutkan dari grup Cakrawala, mengguncang seluruh penjuru kampus, bagaikan gempa bumi, berskala besar di pagi yang mendung. Papan buletin utama di lobi Fakultas Ekonomi, dipenuhi oleh kerumunan mahasiswa yang berdesakan membaca selembar surat resmi berstempel emas. Perusahaan raksasa itu menawarkan suntikan dana investasi, tak terbatas,
bagi proposal bisnis mahasiswa yang mampu melewati seleksi ketat. Ambisi dan keserakahan seketika menyala terang di mata setiap orang yang memimpikan kekayaan instan dari langit. Rio menatap lekat-lekat kertas pengumuman itu, dengan napas memburu dan sepasang mata yang memancarkan keputusasaan yang tertahan. Kesempatan ini adalah satu-satunya tali penyelamat bagi perusahaan keluarganya yang sedang berada di ambang jurang kebangkrutan total. Di sebelahnya, Clara juga memendam niat terselubung untuk memenangkan investasi tersebut demi memperkuat dominasi bisnis fashion milik ibunya. Persahabatan mereka yang sudah retak kini diuji oleh godaan uang bernilai miliaran rupiah di depan mata. Tari bersandar pada dinding marmer di sudut koridor yang sepi, sambil mengamati wajah-wajah serakah di kerumunan tersebut. Ponsel pintarnya bergetar pelan, menampilkan pesan masuk dari asisten pribadi ayahnya, yang mengonfirmasi bahwa kendali proyek ada di tangannya. Ia tersenyum sangat tipis merasakan aliran kekuasaan absolut berdesir hangat di dalam pembuluh darahnya yang tersembunyi rapat. Mahasiswa beasiswa yang selalu mereka rendahkan ini, kini memegang kunci takdir yang paling mereka dambakan saat ini. Aroma parfum menyengat menguar dari tubuh Clara, mengaburkan udara segar, dan menggantikannya dengan dominasi yang sangat mencekik napas. Sistem seleksi awal mengharuskan setiap peserta mengirimkan proposal bisnis, beserta profil pribadi mereka, melalui portal daring yang sangat rahasia. Tari bertindak sebagai penyeleksi anonim di balik layar, yang memiliki wewenang penuh untuk menentukan siapa yang berhak lolos. Ia tidak mencari rencana bisnis yang sempurna, melainkan sebuah ruang penyiksaan psikologis yang dirancang khusus untuk menguji batas moralitas. Rio dan Clara dengan sangat sukarela melangkah masuk ke dalam perangkap transparan tersebut. Malam harinya di dalam kamar indekos yang sempit, Tari membuka berkas proposal milik Clara dengan tatapan mata yang dingin. Rencana bisnis fashion itu terlihat sangat memukau di permukaan, namun menyembunyikan eksploitasi tenaga kerja murah di pabrik pemasoknya. Tari mencatat setiap celah etika yang ia temukan sebagai amunisi, mematikan untuk sesi wawancara yang akan datang nanti. Gadis sombong itu tidak menyadari bahwa kesempurnaan palsunya sedang dikuliti habis-habisan oleh sang korban rundungan. Berkas milik Rio jauh lebih menyedihkan, karena dipenuhi oleh manipulasi angka proyeksi keuntungan yang sangat tidak masuk akal. Pemuda itu berusaha menutupi lubang utang keluarganya dengan menjanjikan pengembalian modal tidak realistis kepada pihak investor dari grup Cakrawala. Tari tertawa tanpa suara, membaca kebohongan konyol yang disusun dalam keadaan panik dan tertekan oleh arogansi yang buta. Dokumen itu adalah bukti mutlak keputusasaan seorang pewaris yang kehilangan pijakan di dunia nyata. Melalui alamat surel perusahaan yang terenkripsi, Tari mengirimkan balasan resmi kepada dua kandidat unggulan kampus yang sangat sombong itu. Pesan tersebut menyatakan bahwa mereka berdua berhasil lolos ke tahap seleksi akhir yang akan dilakukan secara tertutup esok lusa. Namun ada sebuah syarat khusus yang sengaja disisipkan Tari untuk memicu perang dingin di antara kedua sahabat tersebut. Mereka harus memberikan analisis kelemahan fatal dari proposal pesaing terdekat mereka sendiri. Syarat kejam itu dirancang untuk memaksa Rio dan Clara saling menikam dari belakang, demi menyelamatkan harga diri mereka. Tari menggunakan keegoisan mereka sendiri sebagai pisau bedah untuk memisahkan ikatan pertemanan sosialita yang selama ini mereka banggakan. Udara di luar jendela kamar indekos terasa semakin dingin, seolah menyatu dengan hati Tari yang telah membeku sempurna. Ia menikmati kekuasaan ini dengan keanggunan seorang predator yang menatap mangsanya berjuang di dalam jaring. Keesokan paginya, atmosfer di lingkungan kampus terasa sangat kaku saat Rio dan Clara tidak lagi duduk di meja yang sama. Saling tatap penuh kecurigaan menggantikan tawa renyah yang biasanya mengiringi hari-hari kebesaran mereka di kafe mahasiswa tersebut. Keduanya sibuk menggali kebusukan satu sama lain demi memenuhi syarat keji yang diajukan oleh penilai misterius dari grup Cakrawala. Tari berjalan melewati mereka dengan wajah menunduk menyembunyikan senyum kepuasan yang sangat dalam. Pertunjukan boneka ini bergerak tepat sesuai dengan naskah kelam yang ditulis oleh sang pewaris sejati di balik layar panggung. Tari telah mengubah kampus menjadi arena gladiator psikologis, di mana kesombongan akan saling membunuh demi segenggam ilusi kekayaan. Langkah kakinya terasa begitu ringan, seakan tidak lagi menapak pada lantai bumi yang penuh dengan penderitaan masa lalu. Sebentar lagi jeritan kehancuran ego mereka akan menjadi melodi paling indah yang pernah ia dengar. Ruang pertemuan eksklusif di lantai teratas gedung administrasi kampus diubah menjadi arena interogasi psikologis yang sangat dingin dan mencekam.
Tari duduk nyaman di dalam ruang kontrol keamanan yang gelap, sambil menatap layar monitor yang menampilkan dua targetnya. Kamera pengawas merekam dengan jelas setiap rincian ketegangan yang terpancar dari wajah pucat Rio dan Clara di dalam sana. Lihatlah siapa yang baru saja merusak pemandangan indah kita pagi ini, dengan pakaian yang lebih pantas dijadikan kain lap. Suara Clara melengking sengaja dikeraskan, agar setiap telinga di koridor itu bisa mendengar hinaan tajam yang ia lontarkan. Beberapa pengikutnya langsung tertawa sumbang, menimpali lelucon kejam itu, seakan mengamini kedudukan Tari sebagai kasta terendah di sana. Udara di ruangan tertutup itu sengaja diatur pada suhu rendah untuk memaksimalkan rasa tidak nyaman secara fisik dan mental. Rio mengetukkan jarinya ke atas meja kaca dengan ritme berantakan yang menunjukkan kecemasan luar biasa di balik setelan mahalnya. Di seberangnya Clara duduk tegak dengan bibir terkatup rapat dan mata yang terus menghindari kontak langsung dengan mantan sahabatnya. Tidak ada lagi sapaan manis atau pujian palsu yang biasa mereka lontarkan saat memamerkan kekayaan di kantin universitas. Keserakahan telah merobek topeng persahabatan mereka, hingga menyisakan dua jiwa egois yang siap saling memangsa demi bertahan hidup. Suara berat seorang pria paruh baya memecah keheningan, mematikan melalui pengeras suara yang terpasang di sudut langit-langit ruangan. Pria itu adalah perwakilan resmi grup Cakrawala, yang bertindak sebagai boneka Tari untuk menjalankan eksekusi mental hari ini. Ia mengumumkan bahwa hanya ada satu kuota investasi yang tersisa, dan keputusan akhir bergantung pada sesi konfrontasi langsung ini. Syarat utamanya adalah mereka harus membuktikan mengapa pesaing di hadapan mereka tidak layak menerima kucuran dana miliaran rupiah tersebut. Clara mengambil inisiatif pertama dengan raut wajah kejam yang menelanjangi sifat aslinya sebagai predator sosialita yang sangat rakus. Ia membuka map merah dan membeberkan fakta memalukan tentang utang raksasa perusahaan properti ayah Rio yang dirahasiakan dari publik. Gadis itu menjelaskan dengan nada merendahkan bahwa menyuntikkan dana ke dalam bisnis keluarga Rio sama saja dengan membakar uang. Setiap kata yang keluar dari mulut Clara mengiris sisa harga diri. Rio bagaikan pisau bedah yang sangat tajam. Wajah Rio memerah padam menahan amarah dan rasa malu yang meledak hebat di dalam dadanya saat rahasianya terbongkar telanjang. Ia menggebrak meja dengan keras, lalu membalas serangan itu dengan membongkar skandal eksploitasi pekerja di pabrik garmen milik Ibu Clara. Pemuda angkuh itu menuduh Clara membangun kerajaan, mode mewahnya di atas penderitaan buruh yang dibayar sangat murah tanpa asuransi. Pertahanan mental Clara runtuh seketika saat menyadari bahwa citra sempurna keluarganya kini hancur berkeping-keping di depan perwakilan investor. Dari balik layar monitor, Tari tersenyum sangat tipis, menikmati mahakarya kehancuran yang terlukis indah di wajah kedua penindasnya itu. Mereka yang dulu bersatu untuk menginjak-injak martabatnya, kini justru saling menghancurkan masa depan satu sama lain dengan penuh kebencian. Tidak ada pukulan fisik yang dilayangkan, namun kerusakan psikologis yang terjadi di dalam ruangan itu jauh lebih fatal dan permanen. Rio hanya tersenyum sinis, sambil bersandar pada pilar pualam, tanpa repot-repot menyembunyikan rasa jijiknya sama sekali. Kekuasaan uang ternyata mampu mengubah manusia kelas atas menjadi monster buas yang kelaparan. Napas Rio tersengal-sengal saat ia melontarkan makian kasar kepada gadis yang selama bertahun-tahun menjadi sekutu kesombongannya. Ia menyalahkan Clara atas kebocoran informasi keuangan keluarganya yang seharusnya terkubur rapat di bawah lapisan kebohongan kelas sosial mereka. Tekanan psikologis ini membuat Rio kehilangan akal sehatnya, hingga ia memohon dengan sangat menyedihkan kepada suara di pengeras suara. Pemuda itu memelas agar grup Cakrawala mengabaikan fakta kotor tersebut dan tetap menyelamatkan perusahaan ayahnya dari kebangkrutan mutlak. Clara membalas dengan jeritan histeris yang memekakkan telinga menolak untuk mengalah pada kelemahan pemuda yang kini ia anggap sebagai musuh. Air mata kepalsuan mulai mengalir deras, membasahi riasan wajah mewahnya saat ia meratapi ancaman boikot publik terhadap bisnis ibunya. Ia memohon dengan suara bergetar agar perusahaan raksasa itu menutupi skandal pabriknya demi menjaga nama baik keluarga aristokrat mereka. Tari mendengarkan semua rintihan itu dengan hati sedingin bongkahan es abadi. Di kutub utara yang gelap, pria paruh baya di ruangan lain itu akhirnya memutus sambungan interkom atas perintah langsung dari pesan singkat yang dikirimkan Tari. Keheningan kembali menyelimuti ruang pertemuan eksklusif itu, meninggalkan Rio dan Clara dalam keadaan hancur secara mental dan emosional.
Mereka berdua terdiam saling menatap dengan penuh kebencian dan penyesalan, karena telah membongkar aib tergelap keluarga masing-masing secara sukarela. Umpan mematikan ini telah ditelan bulat-bulat, dan racunnya kini mulai menyebar ke seluruh sistem saraf kehidupan mereka. Tari bangkit dari kursi nyamannya di ruang kontrol keamanan, sambil merapikan jaket usangnya, yang menjadi saksi bisu penyamaran sempurnanya. Ia mematikan layar monitor yang masih menampilkan wajah-wajah putus asa dari para bangsawan kampus yang kini telah hancur. Langkah kakinya terasa begitu ringan, menyusuri lorong gelap gedung, administrasi menuju panggung kebebasan yang telah ia siapkan dengan teliti. Besok pagi seluruh kampus akan menyaksikan badai besar yang lahir dari benih kesombongan mereka sendiri malam ini. Langit sore Jakarta tampak kelabu menyelimuti area parkir kampus yang mulai sepi dari hiruk-pikuk mahasiswa. Rio berdiri bersandar pada mobil mewahnya dengan napas memburu dan sepasang mata merah yang menahan keputusasaan absolut. Telepon dari ayahnya baru saja membawa kabar buruk tentang penyitaan paksa beberapa aset properti utama mereka oleh pihak bank. Kebangkrutan yang selama ini hanya menjadi bayangan menakutkan, kini telah berubah wujud menjadi monster nyata yang menerkam lehernya. Alih-alih menunduk malu atau berlari sambil menangis, Tari justru mempertahankan postur tubuhnya agar tetap tegak berdiri. Ia tidak memberikan reaksi emosional apapun yang menjadi bahan bakar utama bagi kesombongan para penindas berhati kerdil ini. Keheningan yang ia ciptakan bukanlah sebuah bentuk kepasrahan, melainkan perisai psikologis yang tidak bisa ditembus oleh kata-kata kotor. Ia menyimpan setiap cacian itu di dalam memori terdalamnya sebagai amunisi untuk hari pembalasan kelak. Tari berjalan melintasi area parkir dengan langkah tenang dan ekspresi datar yang sudah menjadi ciri khasnya selama ini. Jaket usang yang membalut tubuhnya terlihat sangat kontras dengan deretan kendaraan mewah milik anak-anak konglomerat kampus tersebut. Kehadiran gadis miskin itu di saat kehancuran dunia, Rio sedang berlangsung memicu ledakan amarah buta di dalam dadanya. Pemuda angkuh itu melangkah kasar menghampiri Tari untuk menyalurkan rasa frustrasi yang mendidih di otaknya. "Apa yang kamu lihat dengan wajah menyedihkanmu itu?" bentak Rio dengan suara serak yang memecah keheningan sore yang suram. Urat-urat di lehernya menonjol keluar, menunjukkan betapa rapuhnya kendali emosi pewaris keluarga terpandang itu saat ini. "Kamu pikir kamu bisa menertawakan masalah keluargaku hanya karena kamu mendengar beberapa gosip murahan dari orang-orang kampus?" Rio berusaha meninggikan dagunya untuk menegaskan kembali hierarki sosial palsu yang selalu ia banggakan. Tari menghentikan langkahnya dan menatap lurus ke dalam bola mata Rio yang dipenuhi ketakutan dan kepanikan yang luar biasa. Ia sama sekali tidak merasa terancam oleh teriakan kasar pemuda yang sedang berjuang melawan badai kebangkrutan tersebut. Sebaliknya, Tari melihat seorang anak kecil yang kehilangan mainan mahalnya dan kini menangis mencari kambing hitam untuk disalahkan. Keheningan Tari justru membuat atmosfer di sekitar mereka terasa semakin berat dan mencekik rongga dada Rio. "Kamu selamanya hanya akan menjadi parasit yang menumpang hidup dari sisa-sisa uang kami," lanjut Rio dengan nada bergetar. Hinaan itu meluncur liar dari bibirnya, sebagai bentuk pertahanan diri terakhir untuk menyembunyikan rasa rendah diri yang tiba-tiba muncul. "Bahkan jika perusahaanku hancur, aku tetaplah seorang bangsawan, sementara kamu akan selalu membusuk di selokan tempat asalmu." Kesombongan membutakan logikanya membuat Rio tidak menyadari betapa menyedihkan postur tubuhnya sekarang. Apakah menjadi seorang bangsawan berarti harus memohon belas kasihan kepada investor dengan memalsukan laporan keuangan keluarga? Balas Tari tajam. Nada suaranya sangat tenang, namun kalimat itu meluncur bagaikan anak panah beracun yang menembus tepat ke jantung kesombongan Rio. Mata pemuda itu terbelalak lebar seolah paru-parunya baru saja dirampas secara paksa oleh kebenaran yang telanjang tersebut. Tidak ada yang mengetahui rahasia manipulasi data itu, selain pihak penilai dari grup Cakrawala. Pertanyaan sederhana namun mematikan itu seketika meruntuhkan seluruh sistem kepercayaan yang Rio bangun sejak ia dilahirkan ke dunia. Ia terhuyung mundur, selangkah menatap wajah datar Tari, dengan ekspresi horor yang tidak bisa lagi ia sembunyikan rapat-rapat. Pemuda arogan itu tiba-tiba menyadari bahwa gadis miskin di hadapannya memiliki pengetahuan yang bisa menghancurkan sisa nyawa keluarganya. Ruang di sekitarnya terasa berputar mempersempit pandangannya hingga ia sulit bernapas. "Kekayaan yang kamu banggakan hanyalah tumpukan kertas utang yang menutupi kelemahan ayahmu dalam memimpin sebuah perusahaan," lanjut Tari dingin. Ia melangkah maju satu tindak,
mempersempit jarak di antara mereka, dan mendominasi ruang psikologis pemuda malang tersebut sepenuhnya. Sekarang ketika cangkang kemewahan itu retak, kamu menyadari bahwa kamu tidak memiliki nilai apapun di dunia ini. Tari tidak meninggikan suaranya, namun setiap suku kata terdengar seperti vonis hukuman mati yang absolut. Rio membuka mulutnya untuk membalas, namun hanya udara kosong yang keluar dari tenggorokannya yang mendadak kering kerontang. Ia tidak bisa menyangkal satupun kalimat Tari, karena semua itu adalah kenyataan pahit yang menampar wajahnya tanpa henti. Kebanggaan semu yang selama ini menjadi perisai hidupnya, hancur berkeping-keping berserakan di atas aspal tempat mereka berpijak. Ia akhirnya menundukkan pandangannya dengan tubuh gemetar, tidak sanggup lagi menatap mata gadis yang ia benci.